Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Mahfud MD kaget tidak ada nama Anas Urbaningrum penerima uang korupsi Hambalang, tetapi dihukum hakim. Anas Urbaningrum, mantan ketua Partai Demokrat, beberapa tahun yang lalu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perbuatan korupsi dalam proyek Wisma Atlet Hambalang dan diproses sampai ke pengadilan, dan hakim menjatuhkan hukumannya di atas 10 tahun. Kemudian melakukan peninjauan kembali, hukumannya berkurang menjadi 8 tahun. Pada waktu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menandatangani surat perintah penyidikannya adalah Abraham Samad sebagai Ketua KPK dan wakilnya Bambang Wijoyanto. Ia hanya ditandatangani 2 orang saja. Diduga ada benarnya bahwa Anas Urbaningrum tidak ada menerima aliran uang korupsi dari proyek Wisma Hambalang. Terbukti 3 orang hakim KPK tidak menandatangani surat perintah penyidikan tersebut dan hanya ditandatangani oleh Abraham Samad sebagai Ketua KPK dan wakilnya Bambang Wijoyanto. Karena menurut ketentuan, kalau perkara korupsi di mana surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum harusnya ditandatangani 5 orang, yaitu Ketua KPK, kedua wakil Ketua KPK dan 3 orang anggota wakil Ketua KPK lainnya. Seharusnya semua itu harus ditandatangani 5 orang, tidak boleh hanya 2 orang surat perintah penyidikan atas nama Anas Urbaningrum tersebut. Timbul pertanyaan, apa dasar Komisi Pemberantasan Korupsi dan hakim menjatuhkan hukuman kalau tidak ada menerima aliran dana korupsi dari proyek Wisma Atlet Hambalang? Diduga ada pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono, karena Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia pada waktu itu dari Arab Saudi menanyakan perkembangan penyelesaian perkara Anas Urbaningrum pada KPK. Apa tidak terbukti kasus Anas Urbaningrum tersebut? Kalau tidak terbukti, kenapa tidak terbukti? Begitulah katanya pertanyaan Susilo Bambang Yudhoyono kepada KPK pada saat itu. Kenapa tidak terbukti? Tidak lama kemudian Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan surat perintah penyidikannya kemudian bocor ke publik, dan pada saat itu ramai masyarakat menanggapi bocornya surat perintah penyidikan tersebut. Kenapa sampai bocor? Sebaiknya Anas Urbaningrum mencoba melaporkan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto ke polisi seperti Antasari, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, melaporkan penyidiknya soal nanti terbukti atau tidak diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar tidak terjadi kemudian hari menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi saya lihat baik daripada Anas Urbaningrum ini kelihatannya tidak ada bersalah. Kalau memang dia tidak ada menerima aliran dana dari proyek Hambalang itu, tentu dia tidak bersalah. Kemudian juga di buktinya ada, faktanya yang menandatangani surat perintah penyidikan tersebut hanya Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Seharusnya yang menandatangani itu harus 5 orang, 1 Ketua KPK yaitu Abraham Samad, 2 yaitu
wakilnya Bambang Wijayanto dan tiga orang anggota KPK lainnya tersebut, sehingga semua 5 orang. Seharusnya harus mereka yang mendatangani tersebut. Jadi saya lihat ini juga mirip dengan, sebenarnya ini sepertinya ada pengaruh Bambang Susilo Bambang Yudhoyono di dalam hal ini. Karena pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menelepon KPK yang menanyakan perkembangan kasus daripada Anas Urbaningrum tersebut. Sudah sampai di mana penyelesaiannya? Apakah terbukti atau tidak? Kalau tidak terbukti, kenapa tidak terbukti? Pertanyaannya juga sepertinya demikian. Apakah ada hubungannya itu untuk merebut sebagai ketua Partai Demokrat pada saat itu? Saya kurang jelas tahu. Seperti ada benang merahnya dengan untuk menjadi ketua Partai Demokrat pada saat itu. Jadi itu yang saya lihat. Jadi sangat sakit lah rasanya ya. Sehingga harapan saya supaya Anas Urbaningrum melaporkan Abraham Samad maupun Bambang Wijayanto ke polisi untuk diperiksa kebenaran daripada berita tersebut. Jangan nanti, agar nanti tidak terbiasa nanti menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi perlu dilakukan itu. Sekian dan terima kasih.